Ibadah online service Raya Minggu GBI Goshen Blessing Minggu 17 Januari 2021 yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, setengah 10 pagi, setengah 12 siang, dan pukul 5 sore. Dengan pembicara, Pastor Eliseva Susan. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga 9 pagi, bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno. Ibadah pemulihan Pondok Daud dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing. Hello Teens, bagi kalian yang berusia 13-16 tahun, dapat mengikuti ibadah online service The Arrow Generation yang dapat diakses setiap waktu mulai hari Minggu pukul 7 pagi melalui YouTube channel The Arrow Generation. Halo kids, yuk beribadah bersama di ibadah online service Goshen Kids Church yang dapat diakses setiap waktu mulai pukul 7 pagi melalui YouTube channel Goshen Kids Church. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA dengan nomor account 389-059-8888 atas nama GBI Goshen Blessing atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Washing over
Biar kami masuk tahun 2021 bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Let's sing this song. You've given me life, You've opened my eyes. Amin. Dengan penuh ucapan syukur, come on sing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Come on anak-anak muda, with a grateful heart sing this song. You've opened my eyes. Terima kasih Tuhan. I love You Lord. You've entered my heart. You've set me apart. I love You Lord. We thank You Lord. We thank You untuk 2020. Satu tahun penuh penyertaan Tuhan buat setiap kami. We thank You Lord. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau gak pernah biarkan kami sendirian. Di saat kami lemah Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau bangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik buat kami. Syaralabakani arabaya syaralabaralaba. Thank You Lord Jesus. Sikiri arabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya syarko. Mari terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sikiri arabaya syaralabaralaba. Dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syaralabakani arabaya syaralabaralabaralabaya syarko. For every step back, for every loss yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, mari percaya, God has a major comeback buat setiap kita. 2021 akan jadi tahun yang penuh dengan terobosan. Tuhan akan bawa kita semakin tinggi, bergerak lebih cepat. Tuhan akan buat banyak perkara yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Mari buka hati kita, mari buka hati kita. Minta pengurapan yang baru untuk tahun 2021. Mari buka hati kita. Syaralabakari arabaya syaralabaralabaralabaralaba. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan pengurapan yang baru. Masuk tahun yang baru ya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Syaralabakari arabaya syaralaba. Kami klaim Tuhan. Major comeback terjadi dalam kehidupan setiap kami. Di tahun ini Tuhan, di tahun 2021, terobosan demi terobosan terjadi, mujizat demi mujizat terjadi dalam nama Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi kami untuk bergerak menyelesaikan amanat agung. Kami akan terus bergerak memenangkan jiwa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari naikkan lagu ini satu kali lagi, lebih sungguh lagi. Give
Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Shalom Legacy Center. Mari dimanapun engkau berada, mari sambil bertepuk tangan, come on. Mari sama-sama sorangan. Mari sama-sama kita katakan, selangkah demi selangkah ku maju di
Jesus, thank you Jesus. Mari teman-teman, dimanapun kalian berada, sekali lagi mari angkat kedua tangan kita. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Jesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sudah 1 tahun kami lalui bersama Tuhan. Biar Tuhan di awal tahun ini kami sungguh lebih mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami lihat kasih setiamu Tuhan selama 2020. Kami lihat Tuhan, kebaikan Tuhan selama tahun 2020. Tuhan, kalau kami bisa ada sampai saat ini sungguh semua karena kasih karunia Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Yuk mari teman-teman dimanapun kamu berada saat ini, yuk mari sembah Dia. Mari ucapkan rasa syukurmu ke hadapan Tuhan. Mari bersyukur sama Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus buat apa yang Tuhan lakuin buat setiap kami di tahun 2020 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berhenti. Thank you Jesus. Thank you. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, thank you Lord. Semusim berlalu,
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas ya Tuhan dari samudra. Kau baik Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sambil mengangkat tangan kita, mari nyatakan, oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Saat ini kami bersatu hati Tuhan kembali bersama-sama di awal tahun 2021 Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk gembala pembina kami, Pastor Niko Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu lebih lagi. Kami juga berdoa untuk Pastor Benny Tuhan. Berdoa juga untuk Pastor Ivan. Berdoa juga untuk Pastor Daniel beserta staf. Engkau yang tutup bungkus Tuhan hamba-hamba-Mu ini yang telah Kau tempatkan di gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah taruh hati atas mereka Tuhan. Setiap pengembalaan tim Tuhan yang berkati Tuhan, Engkau yang sertai lebih lagi taruh hikmat marifat daripada Tuhan ya Bapa. Engkau menyertai keluarganya Tuhan, kesehatannya Tuhan. Taruh lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan di 2021 Tuhan gereja kami akan dipakai lebih lagi secara luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk wadah kami Tuhan, untuk Legacy Center. Bapak, kami mengangkat tangan kami lebih lagi tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa biar lewat wadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kota Bandung dimenangkan. Tidak hanya Kota Bandung tapi Indonesia dimenangkan Tuhan. Di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, kami percaya di mana pencurahan Roh Kudus yang terakhir, yang paling dahsyat terjadi Tuhan di atas kami. Wadah ini bisa dipakai lebih lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan boleh bawa bangsa kami masuk di 2021 Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang melawat Indonesia lebih lagi Tuhan. Kami berdoa atas keamanan dari Sabang sampai Merauke
pakai Tuhan. Engkau yang jagai, ada malaikat Tuhan. Kami mau tenting, kami mau tolak segala panah-panah iblis yang ingin merenggut keamanan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, Engkau yang memimpin pemerintahan kami. Dari pemimpin yang paling tinggi Tuhan sampai yang paling terendah. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih roh takut akan Tuhan. Tuhan yang bebaskan mereka dari segala belenggu ikatan iblis Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19. Kami mau berkatakan diam dan tenanglah. Kami mau berkatakan diam dan tenanglah Tuhan. Engkau yang hardik segala pandemi ini Tuhan. Kami percaya juga ada pemulihan ekonomi terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya di 2021 ada harapan baru Tuhan. Ada kuasa dan ada berkat dari Tuhan turun lebih lagi atas setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebangkitan generasi Yeremia Bapa. Kami percaya Tuhan 3 generasi Tuhan Engkau pakai. Kami percaya generasi anak-anak muda yang akan cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Akan melayani bangsa ini bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga berdoa untuk penilaian yang terbesar dan yang terakhir di Indonesia, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang lawat. Kami percaya gerakan mulai terjadi. Kami percaya gelombang keselamatan mulai datang Tuhan. Kami percaya tuai yang besar sudah siap dituai Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedatangan Engkau yang kedua kali. Tuhan persiapkan kami lebih lagi. Jaga hati kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu berjaga-jaga Tuhan. Untuk mau menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami juga mau menyiapkan hati kami lebih lagi. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hatimu melalui Pastor Ivan. Tuhan Engkau yang pakai dia lebih lagi. Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini adalah firman yang hidup, yang tertanam atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bawa setiap doa kami ke dalam nama-Mu Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama kita katakan, amin. Bapak, kalau kami boleh melihat, 1 tahun kami lalui, tapi tidak pernah sedetik pun Engkau mengecewakan hidup kami. Banyak hal yang gak mungkin buat kami Tuhan, tapi kami percaya semua itu mungkin bagimu. Mungkin kami menutup 2020 dengan sebuah misteri, dengan sebuah pertanyaan. Banyak hal yang kami gak pahami. Tahun 2020 kami banyak mengalami kehilangan. Tapi kami percaya Tuhan, semua yang boleh terjadi di 2020 tetap ada di dalam kendali ilahi. Dan Engkau selalu menjadi Allah yang baik. Sebab Engkau adalah baik. Keadaan apapun tidak akan pernah mengubah fakta bahwa Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang selalu baik. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, yang penuh dengan masa depan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, saat ini sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicara pada setiap kami. Tegur kami, ingatkan kami. Ubahkan kami Tuhan. Kami rindu semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bebaskan kami semua dari pelanggaran dan kesalahan yang kami sadari maupun tidak. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, satu-satunya pribadi yang boleh berdaulat di tengah-tengah setiap kami. Kau yang menyatakan pribadi-Mu. Menutup 2020 kami percaya ada satu pesan Tuhan yang akan membawa kami masuk di tahun 2021 dengan sebuah keyakinan, keteguhan hati. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya akan membahas satu topik firman Tuhan mengenai langkah awal. Langkah awal. Dan tema firman Tuhan berikan kepada Pastor Niko adalah tahun 2021, the year of integrity.
tahun integritas. Saya sangat bersuka cita kalau mendengar ini adalah tahun integritas. Kenapa? Berarti untuk setiap Anda dan saya yang sungguh-sungguh selama ini memegang firman, sekalipun goncangan, sekalipun dicibir, dihina, kita tetap menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sekalipun gak ada yang lihat, tetapi kita tetap melakukan firman. 2021, saudara akan melihat apa yang kau tabur dengan sungguh-sungguh di 2020 bahkan tahun-tahun sebelum dengan sebuah integritas. 2021 Tuhan akan angkat saudara naik ke atas. Saudara, namanya sebuah awal, kita pasti punya banyak ekspektasi ya. 2020 juga kita punya banyak ekspektasi, tapi ternyata tiba-tiba bulan Maret semua ekspektasinya buyar. Nah gimana nih, mau masuk 2021? Wah kayaknya takut lah, udahlah nggak usah ada ekspektasi, nggak usah ada visi, nggak usah ada rancangan-rancangan atau resolusi-resolusi untuk 2021. Kenapa? Karena kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Oh jangan saudara, jangan. Tetap kita harus punya visi. Ada visi jangka panjang, visi jangka menengah, dan visi jangka pendek. Untuk 1 tahun itu sebetulnya masuk dalam visi jangka pendek. Tetap kita harus catat apa saja yang kita mau melakukan, apa yang kita mau lakukan di 2021. Hal-hal baik yang kita mau tingkatkan, hal-hal yang buruk yang kita mau tinggalkan. Catat saudara, itu adalah hal yang baik. Terlepas bahwa apa yang kita rancangan itu akan terjadi atau tidak, itu semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Sebab rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Tetapi saudara harus yakin dan percaya bahwa kita harus mengawali dengan cara yang benar, supaya kita bisa menjalani dan mengakhirinya dengan cara yang benar. Yang mau katakan amin saudara. Nah, saudara, kita akan belajar bagaimana starting point dari seorang hamba Tuhan bernama Musa. Saudara lihat ya, Musa itu sebenarnya lahir udah hebat. Kenapa? Karena semasa memang dia lahir sebagai orang Ibrani, tapi kan terus dia diadopsi sama anak putri Firaun. Ya, jadi sebagai anak putri Firaun, diadopsi oleh putri Firaun. Dan ya dia begitu sadar di masa kecilnya, waktu dia mulai mengerti, ya pasti dia tahu dia menjadi orang yang terpandang. Ya. Dia menjadi orang yang dihormati tentu, punya banyak pengawal, punya banyak ajudan, punya banyak pegawai. Dan semuanya hal yang baik. Ya makan gak pernah kurang gitu kan. Dididik dalam didikan yang baik, pendidikannya juga tinggi begitu. Sebagai cucu Firaun, pasti beda. Nah tapi bayangkan, kalau Musa terus jalani seperti itu bisa nggak? Bisa. Sampai matinya dia akan disebut dengan anak dari putri Firaun. Bisa. Tetapi di satu titik dia memilih untuk meninggalkan semuanya itu. Start from zero. Dia mulai lagi dari nol. Hal yang nggak pernah terjadi dalam hidupan dia, di mana dia harus mengembara sebagai orang asing. Mungkin tadinya dia tinggal menjentikkan, dia punya jempol, makanan semua tersedia. Tapi kali ini di padang gurun dia harus mengais makanan, dia harus mencari, dia harus berburu dulu mungkin. Banyak hal berubah. Tetapi kalau kita bandingkan dia sebagai cucu Firaun, dan waktu dia ikut rencana Tuhan dan dia muncul sebagai pemimpin bangsa yang besar, dan sampai hari ini Alkitab mencatat, bahkan dunia mencatat, sejarah dunia mencatat, ada 2 agama besar di dunia yang mengakui keberadaan Musa sebagai sosok nabi besar. Bandingkan, anak putri Firaun, nabi besar, pencetak sejarah dunia. Wah, jauh ya saudara. Ya tapi kan untuk ini dia harus mau mulai dari sini, dari bawah, dari start from zero. Dia tinggalkan semua untuk ikut, matanya tertuju hanya kepada rencana Tuhan. 40 tahun dia ngalami proses dulu di padang gurun sebelum dia menjadi seorang pemimpin. 40 tahun di Mesir, orang sukses. Mulai lagi dari nol, 40 tahun dia ngalami proses di padang gurun. Baru 40 tahun kemudian dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita lihat firman Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 2-7, Tuhan berfirman kepada Musa, "Apa yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah," dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Pegang ekor ular, saudara. Ada yang berani?
Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara jangan pikir, itu tongkat jadi-jadian. Bukan, itu udah jadi ular beneran. Bahkan kita tahu kan, ada satu kejadian di mana waktu para magician orang-orang Mesir bikin jadi ular yang lain dimakan sama ularnya Musa. Ini beneran ular gitu loh. Dia pegang buntutnya. Ditangkapnya ular itu menjadi tongkat di tangan. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, masukkanlah kembali tanganmu ke dalam bajumu. Musa memasukkan kembali tangannya. Dan setelah ditariknya keluar, tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah saudara, pertama kita harus belajar menutup 2020. Kita harus berani melemparkan. Melemparkan itu punya dua pengertian dalam bahasa aslinya. Pertama, melemparkan artinya melepaskan. Kunci mendapatkan di dalam kerajaan sorga bukan mengambil, tetapi melepaskan. Ya, firman bilang gini, barang siapa berani kehilangan nyawanya untuk Kristus, dia akan mendapatkannya. Tetapi barang siapa mempertahankan nyawanya, justru dia akan kehilangan. Saudara bayangkan, buka tangan Anda, ya, buka tangan Anda, lihat telapak tangan Anda. Nah bayangkan saya menuang sebuah botol berisi pasir. Waktu botol berisi pasir itu ada di telapak tangan kita, coba genggam. Apa yang terjadi? Habis. Pasir itu kan habis. Tapi waktu kita genggam, kita buka, bahkan dua tangan kita buka lebar-lebar. Satu gak cukup, kita buka dua. Lalu kita izinkan Tuhan menuang. Apa yang terjadi? Jangan digenggam, lepaskan. Apa yang saudara dapatkan? Banyak. Jauh lebih banyak dari waktu saudara berusaha menggenggamnya. Saudara, bayi dari lahir sudah terbiasa untuk menggenggam. Sebab ini nature-nya manusia. Manusia tidak mau melepaskan apa yang dia sudah punya. Itu nature. Tetapi hidup ikut Tuhan. Kita itu seringkali against the nature. Kita harus melawan namanya yang natural. Sebab kita hidup dengan alam supranatural. Mujizat itu supranatural. Melakukan firman itu supranatural. Sebab dunia mengajarkan hemat pangkal kaya. Semakin berhemat, lu semakin kaya. Tetapi firman berkata, tabur, kamu menuai. Semakin gak menabur, kamu gak menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Satu prinsip yang bertolak belakang. Dan Tuhan mengajar kita untuk apa? Berani melepaskan. Saudara mungkin sedang bertikai, saya gak tahu. Tapi tolong saudara mengerti ini. 2020, kalau saudara mau menyongsong 2021 dengan sesuatu yang lebih besar, lebih hebat. Tapi saudara masih menggenggam erat-erat apa yang ada. Saudara tidak berani lepaskan untuk Tuhan pakai. Saudara tidak akan mendapat sesuatu yang lebih besar. Just release it. Let go. Lepaskan. Saudara kehilangan banyak. Saudara mungkin hari ini berusaha mendapatkan kembali apa yang terhilang. Udahlah. Capek saudara. Lelah. Jalur hukum ditempuh dan sebagainya. Lelah. Izinkan kita lepaskan. Tapi bukan lepaskan dengan kekonyolan. Kita lepaskan untuk Tuhan. Ada hati yang rela untuk melepaskan. Supaya Tuhan bisa gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih indah. Jauh lebih hebat. Tahu gak sih pencapaianku ini udah begini loh. Dia gak tahu diri tuh. Dia gak menghargai aku. Udah. Just let it go. Lepaskan. Sekalipun kau gak dihargai hari-hari ini. Just let it go. It's okay. Biarkan Tuhan yang ambil alih hidup kita. Dan yang kedua, arti dari melemparkan adalah merelakan. Sama-sama katakan merelakan. Nah, untuk memulai yang baru, kita harus merelakan apa yang lalu. Kalau kita gak berani merelakan, kita gak akan mendapatkan yang baru. Saudara tahu gak, salah satu penyebab orang mengalami depresi itu apa? Gak bisa terima kenyataan. Jadi langkah awal orang untuk lepas dari depresi, dia harus belajar menerima kenyataan. Harus ada satu hati yang rela menerima bahwa memang keadaannya susah. Memang keadaannya gak baik. Memang keadaannya dihina. Memang keadaannya lagi diinjak. Memang keadaannya lagi bangkrut. Memang keadaannya lagi sakit. Harus berani terima dulu kenyataannya. Nah kita harus berani punya hati yang rela. Rela apa? Ya sudah, kalau memang begini,
Sekarang tinggal saya bawa sama Tuhan. Saya rela Tuhan pakai hidup saya. Menjadi alat Tuhan dengan cara Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Seperti sebuah benih punya potensi begitu besar. Anggaplah benih pohon yang sangat besar. Ya, di mana benih ini kalau udah ditaburkan akan menjadi pohon yang rindang. Nanti pohon ini menjadi, wah pokoknya pohon yang besar sekali. Pohon jati lah anggap begitu ya. Besar gitu. Tapi ya benih itu akan terus jadi benih saudara. Kalau benih itu tidak pernah dilemparkan. Kalau benih itu tidak pernah direlakan untuk dilepas. Benih itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Saudara punya potensi luar biasa. Tapi kalau potensi itu tidak berani saudara lepaskan. Relakan untuk Tuhan pakai buat alat kemuliaan Tuhan. Saudara gak akan pernah bisa jadi apa-apa. Apa yang ada di tangan kita, apa yang di dekat kita, izinkanlah itu dilepaskan. Supaya dia akan kembali kepada kita. Prinsipnya selalu begitu. Lepas, dia akan kembali. Lepas, dia akan kembali. Apa yang kita ikat di bumi, di sorga terikat. Apa yang dilepas di bumi, sorga terlepas. Saudara lepaskan pengampunan. Pengampunan dari sorga pun terlepas buat saudara. Saudara ikat pengampunan. Pengampunan dari sorga pun terikat. Sebab barang siapa mau Tuhan mengampuni dirinya, dia harus mengampuni dulu sesamanya. Just let go. Lepaskan. Lepaskan. Dan Tuhan gak pakai yang jauh saudara. Tuhan pakai tuh yang ada di tangan kita. Apa yang kau punya? Aduh gak ada artinya. Ini modal sedikit. Walaupun modal itu sedikit, pengharapan itu sedikit, tapi apa yang ada di tangan kita kalau kita serahkan untuk Tuhan pakai, itu akan jadi sesuatu yang besar. Jangan pikirin cuma sedikit, gak ada artinya. Modal cuma sedikit, kalau Tuhan pengen pakai modal yang sedikit itu, Tuhan bisa lipat gandakan. Tapi kuncinya relakan untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Dan Tuhan akan gunakan apa yang dekat. Saudara jangan cari yang jauh dulu, saudara perhatikan dulu yang dekat. 2021, saudara mulai perhatikanlah keluargamu, orang-orang terdekatmu. Engkau gak bisa merangkul banyak orang, it's okay. Tapi engkau rangkul orang-orang yang dekat denganmu. 2021, engkau mulai perhatikan dengan yang dekat. Sebab Tuhan bisa gunakan apa yang dekat itu, yang ada di sekeliling kita. Seringkali kita bilang, Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai saya minta tanda dong. Oke, bagus, itu cara yang bagus. Nah, sama seperti Tuhan kasih tanda kepada Musa, bahwa Tuhan mau pakai dia besar. Nah, ada 3 tanda, saudara. Nah, 3 tanda ini, kalau kita minta tanda, mungkin 3 tanda ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, tandanya adalah tongkat menjadi ular. Nah, dalam terjemahan Amplified bagus banget, saudara, dikatakan, ular yang menjadi sosok, tongkat yang menjadi ular itu adalah ular kobra, saudara. The royal symbol of Pharaoh. Royal symbol of Pharaoh itu, simbol kebesarannya Firaun, itu apa? Ular kobra, ya, yang kayak gini saudara ya, bukan ular sawah saudara, ular kobra. Nah, ini kan sebenarnya gini, saudara bayangin, Musa tuh lari dari Mesir gara-gara Firaun, si ular kobra. Lah sekarang waktu Tuhan mau pakai tiba-tiba Musa ngalamin apa? Ketemu lagi sama si ular kobra. Itu kan kayak ngingetin trauma masa lalu. Saudara dengar ini, dalam kehidupan saya, Tuhan gak pernah menghindarkan kita dari ketakutan kita. Tapi Tuhan mengajak kita melalui ketakutan kita. Supaya kita keluar menjadi pemenang. Itu caranya. Kalau Tuhan lagi kasih tanda bahwa apa yang kita takuti hari-hari ini sedang terjadi, pegang erat-erat Tuhan. Sebab Tuhan mau bawa kita melalui ketakutan kita. Dan kita pasti keluar menjadi pemenang. Tanda yang kedua adalah memegang ekor ular. Ini adalah tanda yang gak masuk akal. Ya. Lagi itu saya pernah nonton seorang penyanyi dangdut, saudara, bawa-bawa ular kobra gitu ya. Ular kobra jatuh, sama dia gak ditutup mukanya, sama dia dipegang buntutnya. Ya, itu matok saudara ya. Si ular kobranya balik terus matok gitu saudara. Mati gak lama, aduh meninggal gitu ya. Mengenaskan sekali. Nah kenapa? Karena ular itu memang tidak seharusnya buntutnya dipegang. Tuhan bisa gunakan tanda yang mustahil. Tanda yang gak masuk logika. Mungkin lagi susah. Tuhan bilang, nabur. Berkati dia. Aduh Tuhan ini sedikit, aduh kurang buat diri sendiri. Enggak, tabur. Nah ini kan tanda gak masuk logika saudara. Logikanya jangan ngasih orang dong, nabung kan gitu. Tapi kadang tanda-tanda Tuhan itu tanda yang gak masuk logika. Tapi kalau memang itu dari Tuhan, saudara harus berani jalanin.
Sebab 2021 akan menjadi tahun yang supranatural buat setiap kita yang bergerak dengan cara yang supranatural bersama dengan Tuhan. Tanda yang ketiga adalah kusta. Kusta pada saat itu adalah penyakit yang tidak pernah ada obatnya. Tapi buat Tuhan cuman gampang. Masuk keluar kusta, begitu dimasukin lagi keluar sembuh. Artinya apa? Penyakit yang paling mematikan sekalipun gak ada harganya di hadapan Tuhan. Kau lagi sakit hari ini, kalau memang itu adalah tanda dari Tuhan untuk kau bertobat, cepat berbalik. Begitu kau berbalik, Tuhan akan balikkan seperti telapak tangan ini. Engkau akan menjadi sembuh. Semudah itu. Perhatikan baik-baik tanda Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini perusahaanmu bangkrut karena engkau melakukan penipuan, segera bertobat. Tuhan dengan mudah dapat membalikannya. Cepat bereskan sama Tuhan. Dan saudara, benih itu tidak pernah bisa terjadi. Tidak pernah jadi satu tanaman yang besar, jadi satu makhluk yang besar gitu. Kalau nggak pernah dilempar ke tanah. Nah, kita harus mengerti ada pemurnian melalui tanah. Mazmur 12 ayat 7 bilang gini, janji Tuhan adalah janji murni bagaikan perak teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, kita belajar sedikit tentang cara orang zaman dulu melakukan peleburan emas. Ya. Kalau sekarang semuanya pakai zat kimia. Kalau dulu enggak. Saya sampai cari dapat satu artikel yang dapat menggambarkan apa yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 12 ayat 7. Jadi cara perak diuji, dimurnikan itu beda dengan emas. Gini, kalau emas dipanasin gitu ya, di titik didih, dia meleleh gitu ya. Saya lupa di 1000 derajat Celcius kalau berapa, dia emas itu akan meleleh. Nah, maka kotoran-kotoran yang membuat emas itu tidak murni, kotoran akan naik ke atas. Ini emas. Nah, tapi waktu udah dipanasin, dimurnikan, kotorannya nggak dikeluarin, percuma. Karena waktu nanti didinginkan kembali, kotorannya masih tetap di situ, orangnya tetap nggak murni. Hari-hari ini engkau mungkin ngalami proses, tapi waktu engkau diproses, engkau tidak merelakan dirimu untuk berubah, sorry. Kehidupan kekristenanmu akan sama 2021 dengan 2020. Tapi waktu Tuhan murnikan engkau, izinkan kotoran itu diangkat. Supaya apa? Waktu kotor itu diangkat, kadar kemurniannya semakin meningkat. Saudara, kalau Tuhan lagi tegur, saudara jangan mengeraskan hati. Izinkan Tuhan ambil, biarkan. Sebab kadar kemurnian kita sedang ditingkatkan. Nah, saya mau bahas tentang perak. Perak waktu dipanasin beda, dia nggak menjadi lapisan. Perak yang murni, ya, perak yang murni dia akan ngumpul di tengah. Nah, dikelilingi oleh kotoran-kotoran. Janji Tuhan seperti perak yang murni teruji 7 kali dalam peleburan tanah. Artinya apa? 2021 engkau dan saya akan melihat ada janji Tuhan yang muncul. Tetapi kalau kita jaga kemurnian janji Tuhan itu untuk terus ada di tengah, menjadi center, menjadi pusat kehidupan kita, bahwa janji Tuhan yang kita lihat, janji Tuhan akan dikelilingi oleh kotoran-kotoran. Jangan sampai kita terjebak, kita melihat kotoran-kotoran yang di sekeliling kita. Si ini jahat, si itu jahat, si ini ngecewain saya, si itu ngecewain saya. Udah biarin, kita fokusnya sama janji Tuhan yang murni itu di tengah. Jangan lihat yang di pinggir. Kalau kita lihat yang di pinggir, itu perak tidak akan pernah murni. Justru dijaga terus peraknya di tengah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Itulah janji Tuhan. 2021, saya mengajak saudara semua, yuk perhatikan janji-janji Tuhan. Baca firman, karena janji Tuhan semuanya ada di firman. Dengar banyak firman, banyak masuk hadirat Tuhan, muji nyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba aliran kuasanya akan menyentuh saudara. Saudara akan punya kekuatan yang baru, setiap hari baru. Untuk melalui hari lepas hari 2021. Jadi tahun yang lebih baik dari 2020. Menjadi masa yang lebih jaya dari 2020. Karena bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan semua perkara yang besar dan ajaib. Bahkan perkara yang terlalu sulit buat manusia, dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tanah bicara mengenai sikap hati, ya. Benih ditabur di tanah yang subur, pinggir jalan, itu tanah tuh bicara hati. Bagaimana sikap hati kita harus perhatikan hari-hari ini. Dan juga bicara mengenai manusia. Sebab manusia dibuat dari tanah liat. Kitalah wadah pemurnian itu. Kalau Tuhan mau memurnikan, ya kita pasti menjadi wadah pemurnian.
Ada orang sekeliling kita menjadi wadah pemurnian buat kita. 7 kali dimurnikan, 7 bicara sempurna. 7 juga bicara mengenai sabat atau rest. Artinya apa? Saudara yang lagi dimurnikan sama Tuhan, saudara jalanin dengan cara Tuhan. Saudara punya ketenangan yang sejati. Kenapa? Karena kita tahu, kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Ini doa saya buat saudara, 2021. Saudara ikut di dalam rencana Tuhan. Apapun harganya. Kita akan lakukan, kita akan bayar. Dan kita akan lihat, akhir 2021, kita akan penuh dengan tangisan bahagia. Karena setiap orang yang mencucurkan air mata dan menabur benih, akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Bapak, kami bersyukur. 9 bulan masa pandemi kami boleh lalui. Kami tidak tahu apa yang terjadi 2021. Tapi ini yang satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya, yaitu setiap kami yang bernaung di dalam sayap-Mu, menaruh harap hanya kepadamu, Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah dipermalukan. Kami tidak akan pernah mendapat malu. Karena kami tahu Kau Allah yang teguh. Kau batu keselamatan kami. Kau gunung batu keluputan kami. Kau yang akan membawa kami naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, di tahun integritas, ajar kami sedemikian rupa menghitung hari kami. Untuk kami punya hati yang bijaksana. Sehingga apa yang kami simpan dalam hati, apa yang keluar dari mulut kami adalah hal yang sama. Sehingga kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Tetapi melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami menutup 2020 Tuhan. Apa yang terhilang kami relakan. Orang-orang yang kami kasihi yang boleh pulang kepadamu, kami relakan. Sebab kami tahu menyongsong 2021, sesuatu yang lebih besar menanti kami. Bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dan semua hal yang kami tidak mampu, bersama dengan Kristus, kami akan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.